Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Geoffrey Foster tiba-tiba muncul di rumah Harvey York. Apa yang akan dilakukannya? Langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6830 sampai 6834. Chapter 6830. Geoffrey Foster bukan hanya kepala sekte Universal, Tanah Suci Seni Bela Diri, tetapi juga salah satu dari pendiri Grand City. Baginya untuk dapat berpartisipasi dalam 5 persidangan gabungan ini, sudah menunjukkan bahwa dia memiliki otoritas yang besar dan dapat memutuskan banyak hal. Melihat Samuel Bauer melemparkan masalah terbesar langsung pada dirinya, Geoffrey Foster menarik napas dalam-dalam, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Matanya tertuju pada Harvey York yang sedang menonton pertunjukan saat ini, dan dia berkata, "Perwakilan York, semua orang di sini memintaku untuk menyerahkan semua otoritas dan institusi di luar Grand City kepadamu. Apakah kamu tertarik? Izinkan aku memperkenalkan mereka secara singkat terlebih dahulu. Di luar Grand City, kami memiliki 3 aula, yaitu surga, bumi, dan api penyucian. Mereka yang bertanggung jawab atas segalanya di luar Grand City. Begitu kamu memiliki kekuatan ini, kamu tidak akan terpisahkan dari Grand City mulai sekarang. Aku menginginkannya." Harvey York tidak menunggu Geoffrey Foster menyelesaikan ucapannya, tetapi dia segera membuka mulutnya dengan ringan. "Sesuai taruhan, aku menginginkan semuanya. Aku memberi Grand City 7 hari untuk mempersiapkan semua prosedur serah terima, dan serangkaian materi seperti anggota tim dan struktur harus sangat rinci. Aku akan mengirim seseorang secara pribadi untuk mengambil alihnya." Pada saat yang sama, Ketua Foster kembali dan memberitahu para pendiri lainnya. "Masalah ini tidak akan berakhir di sini. Kematian Durandal Parker, aku akan mengurusnya. Tunggu sampai aku menyelesaikan urusanku terlebih dahulu. Aku, penguasa kota harus kembali dan melihat." Setelah mengatakan ini, Harvey York menarik Mandy Zimmer keluar dari ruang sidang. Penonton jatuh ke dalam keheningan yang mematikan untuk sesaat. Harvey York tidak hanya mencoba merebut kekuasaan di luar Grand City. Dan menilai dari kata-katanya, dia juga tahu bahwa perwakilan dari aliansi bela diri negara sebenarnya setara dengan penguasa Grand City. Apa yang dia maksud dengan ini adalah untuk mempersiapkan bahwa Raja telah kembali. Jejak kehikmatan melintas di mata Geoffrey Foster, dan kemudian kehikmatan menghilang, digantikan oleh ejekan diri dan sarkasme yang samar. Wajah Lani Bennett, Clarion Parker, Neve Foster, dan lainnya berubah. Kali ini, tidak sesederhana kehilangan tuangannya atau kehilangan pasukannya. Mungkin karena kejadian ini, Grand City akan terbalik. Hanya Samuel Bauer dan Lexi York yang melihat sosok Harvey York dengan ekspresi rumit. Setelah meninggalkan kota bawah Wasteland, sebuah helikopter sudah lama siap dan sudah menyalakan mesinnya. Setelah mengangguk ke Ethan Hunt, Harvey York membawa Mandy Zimmer ke kabin. Meskipun Harvey York kuat, dia masih merasakan kelelahan setelah duduk di kabin. Sepanjang jalan, meskipun tidak ada pertempuran besar, itu membutuhkan konsentrasi tinggi. Sekarang setelah semua debu mengendap, Harvey York menjadi rileks, dan pada saat yang sama dia merasa sedikit lelah. Ini normal, lagi pula manusia tidak terbuat dari besi. Setelah serangkaian pekerjaan, dia selalu merasa lelah. Mandy Zimmer yang duduk di sebelah Harvey York, membasahi tisu dengan air, menyeka dahi Harvey York, dan berkata dengan lembut, "Harvey York, apakah tidak apa-apa bagi kita untuk pergi seperti ini? Permintaanmu, mereka tidak mengiyakan ataupun menolaknya. Aku pikir jika salah satu dari berniat buruk, mereka akan memalingkan muka. Daripada begitu, lebih baik menyerahkan apa yang disebut otoritas itu. Aku sengaja pergi karena aku tidak ingin memaksa orang terlalu banyak." Harvey York mengangkat bahu. "Sebenarnya, tidakkah kamu melihatnya? Kali ini, bukan aku yang sengaja menargetkan Grand City, tapi 10 keluarga teratas, 5 klan kuno, dan 4 pilar. Jika aku mengajukan permintaan seperti itu, bukankah itu langkah dan peluang bagi Grand City? Aku adalah perwakilan dari Liga Bela Diri Negara. Beberapa hal, lebih baik menyerahkannya kepadaku daripada orang luar, bukan?" Chapter 6831. Mandy Zimmer berkata dengan lembut, "Tetapi jika demikian, kamu secara resmi akan campur tangan dalam banyak hal di Grand City. Grand City memiliki terlalu banyak sumber daya dan terlalu banyak otoritas. Aku khawatir jika orang luar sepertimu tiba-tiba campur tangan, kamu." Harvey York mengelus kepala Mandy Zimmer, dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, sebenarnya, itu dimulai dari saat aku menjadi perwakilan dari aliansi bela diri negara H. Sudah ditakdirkan bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Bahkan jika tidak peristiwa hari ini tidak terjadi, maka sesuatu yang lain akan terjadi. Ini hanya karena masalah waktu selain menghadapi mereka saat mereka datang. Maka cara terbaik adalah mengambil inisiatif untuk menyerang.
Tidak apa-apa, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Dengan kepribadianku, meskipun aku benar-benar mengambil alih 3 aula Grand City, aku juga akan memerintahkan seseorang untuk mengambil alih secara langsung dan tetap berada di belakang layar. Selama orang-orang di Grand City tahu bagaimana harus bersikap dan tidak menggangguku dengan sengaja, mereka akan tetap tenang. Mandy Zimmer berhenti berbicara ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi mengambil inisiatif untuk mengubah topik pembicaraan. Kemana kita akan pergi sekarang? Kembali ke Wolsing dan tinggallah di rumahku selama beberapa hari. Kamu sudah lama berada di Wolsing, dan kamu sangat lelah. Sekarang kamu memiliki kesempatan, anggap itu sebagai kultivasi diri. Adapun cabang ke-9, mari kita kesampingkan untuk saat ini. Ngomong-ngomong, dengan dana dari arena tinju bawah tanah sebelumnya, cabang ke-9mu punya banyak waktu untuk rehat sejenak sebelum bisa beroperasi lagi. Jika kamu tidak istirahat, orang-orangmu akan benar-benar kelelahan. Mendengar apa yang dikatakan Harvey York, Mandy Zimmer ragu-ragu sejenak, dan akhirnya sedikit mengangguk, berkata, "Baiklah." Setelah kembali ke Wolsing, Harvey York menelpon Yvonne Xavier, dan setelah melaporkan bahwa dia aman, dia secara samar mengisyaratkan bahwa dia ingin diam beberapa hari ini. Meskipun Yvonne Xavier menebak sesuatu, dia tidak menunjukkan kepada Harvey York. Adapun yang lainnya, mereka juga menerima berita, seolah-olah Harvey York tidak ada di Wolsing. Kecuali Rahel Hardy yang memimpin tim murid Balai Penegakan Hukum untuk menjaga halaman siang dan malam, tidak ada orang luar lain yang bisa masuk atau keluar. Setelah tinggal selama beberapa hari, luka di wajah Mandy Zimmer sudah sembuh, dan energi serta semangat seluruh tubuhnya pulih sepenuhnya. Harvey York juga jarang memiliki waktu untuk membaca dan minum teh di halaman, dia sangat memanjakan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Harvey York juga meminta George Zabel untuk mengumpulkan informasi tentang pertempuran perjalanan negara pulau ke arah timur lebih dari 10 tahun yang lalu dan mengirimkannya. Tidak ada berita tentang hal ini di internet. Tetapi George Zabel masih menemukan beberapa informasi, memindainya menjadi sebuah file dan mengirimkannya ke Harvey York. Setelah Harvey York melirik beberapa kali, dia merasa sedikit menyesal. Karena catatan ini sangat berantakan, bahkan setelah George Zabel memilahnya, masih belum tersusun secara sistematis. Ini juga menunjukkan bahwa pertempuran perjalanan negara pulau ke arah timur, benar-benar tragis saat itu. Orang-orang di negara pulau akan musnah, dan mereka tidak akan pernah menyerah pada negara H. Sepertinya ini harus masuk dalam agenda. Harvey York tersenyum. Mandy Zimmer yang melihat ekspresi Harvey York, segera meletakkan buku di tangannya, dan berkata dengan lembut, "Ada apa? Apakah kamu memikirkan sesuatu?" Harvey York meletakkan tablet di tangannya, tersenyum dan berkata, "Ada sesuatu yang seharusnya dilakukan sejak lama, tetapi aku tidak dapat memutuskan untuk melakukannya saat itu. Kali ini, hal itu membuatku harus mengambil keputusan. Aku terlalu baik sebelum menertawakan diriku sendiri." Kebaikan. Mandy Zimmer menghela nafas, berarti sesuatu. Seringkali kamu benar-benar baik, terutama kepada wanita. Chapter 6832. Ketika Harvey York mendengar kata kebajikan dari mulut Mandy Zimmer, dia selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi tidak ada cara untuk menjelaskan hal semacam ini. Tepat ketika Harvey York hendak mengubah topik pembicaraan, sebuah Lincoln hitam tiba-tiba muncul di layar pemantauan di lobi. Jendela belakang Lincoln belum dinaikkan, tetapi dia bisa melihat wajah yang agak berubah-ubah di dalamnya. Melihat orang ini, Harvey York terkejut sesaat, dan segera berdiri, berkata, "Mandy, kamu istirahat dulu di sini. Aku akan kembali begitu aku selesai." Setelah itu, Harvey York segera menuju ke gerbang halaman. Segera dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan memberi isyarat kepada Rahel Hardy untuk membawa orang-orang kembali sementara. Dia kemudian berjalan ke sisi jendela mobil, tersenyum dan berkata, "Tuan Foster, aku sudah lama tidak melihatmu, tapi kamu masih memiliki sikap yang sama." Mengikuti kata-kata Harvey York, pintu mobil dibuka, dan 8 pria parubaya berjubah seni bela diri berjalan perlahan, tersebar ke segala arah. Kemudian seorang lelaki tua juga turun. Napasnya agak pendek, hanya dengan suaranya yang terdengar, Harvey York tahu bahwa dia pasti terluka di paru-parunya. Tapi meski begitu, ketika dia berdiri di sana, dia masih tegak seperti pohon pinus. Dia adalah Geoffrey Foster, salah satu dari 7 pendiri Grand City. "Perwakilan York, selamat siang. Aku datang tanpa diundang, dan aku mungkin sudah mengganggu istirahatmu." Pada saat ini, Geoffrey Foster menunjukkan senyum lembut kepada Harvey York. Meskipun Harvey York tidak dapat mengetahui tujuan dari kunjungannya, dan meskipun kedua belah pihak memiliki beberapa keluhan sampai batas tertentu, Harvey York sudah melupakannya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Tuan Foster, kamu terlalu sopan. Kamu adalah orang yang lebih tua, dan jika yang lebih tua datang mengunjungi yang lebih muda, itu bukanlah masalah. Di luar terlalu berangin.
Silakan masuk dan kita akan minum secangkir teh panas. Tidak perlu. Melihat Harvey York mengajukan penawaran, Geoffrey Foster tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kalau saja hanya anak kecil ada di dalam, aku pasti akan langsung masuk. Tetapi jika ada seorang wanita, lebih baik bagiku untuk tidak terburu-buru. Bukankah suatu kejahatan mengganggu suasana romantis seorang pasangan muda? Tentu saja, jika Tuan Muda York berkenan, bisakah kamu berjalan beberapa langkah denganku? Ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kukatakan pada orang lain, tapi bisa kukatakan padamu. Saat berbicara, Geoffrey Foster segera memberi agar Harvey York mengikutinya. Setelah Harvey York memikirkannya, dia segera mengangguk dan berkata, "Baiklah. Kalau begitu sebagai generasi muda, aku harus menghormati dan mematuhimu." Di satu sisi, Harvey York benar-benar tidak ingin Geoffrey Foster memasuki halaman rumahnya. Lagi pula, itu adalah privasinya sendiri, yang sangat tidak pantas untuk diketahui orang lain. Di sisi lain, karena Geoffrey Foster telah meminta ini, dia pasti memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Jika ini masalahnya, dia sebaiknya mendengarkan apa yang akan dia katakan. Setelah mengirim pesan ke Mandy Zimmer, Harvey York melangkah untuk mengikutinya. Melihat tindakan Harvey York, Geoffrey Foster menunjukkan senyum puas di wajahnya. Dia lalu memberi isyarat kepada para pengikutnya untuk memberinya kruk. Sambil bertumpu pada kruk, dia berjalan terhuyung-huyung ke depan bersama Harvey York. Adapun 8 pengawal yang matanya bersinar terang dan pelipisnya menonjol tinggi yang ingin mengikutinya. Tetapi Geoffrey Foster melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka. Segera mereka berdua sampai di tanggul kering di luar halaman. Angin musim gugur bertiup, membuat tempat ini sedikit sejuk. Harvey York tidak mengambil inisiatif untuk berbicara. "Perwakilan York, aku datang ke sini dan ingin berbicara denganmu tentang beberapa hal." Geoffrey Foster tidak berbicara omong kosong dan langsung ke intinya. Chapter 6833. Katakan saja. Harvey York tidak berbicara omong kosong. Geoffrey Foster berkata dengan tulus. "Pertama, aku ingin menyampaikan permintaan maaf kepadamu sekali lagi atas nama Grand City karena telah menodai reputasimu. Dan setelah kejadian ini, serangkaian perbaikan akan dilakukan di dalam Grand City untuk memastikan hal serupa tidak akan pernah terjadi lagi." Harvey York tersenyum dan berkata, "Tetua Foster, tidak perlu meminta maaf. Untuk perbaikan itu, aku tidak peduli saat ini." Ada kalimat yang Harvey York tidak katakan, yaitu ketika aku menemukan waktu, aku akan memperbaikinya sendiri. Lagi pula itu semua salah mereka, dan aku sudah memperingatkan anak-anak nakal itu. Siapapun yang berani terus menyusahkanmu tanpa alasan karena masalah ini, maka kamu tidak perlu bertindak atas namamu. Aku sendiri yang akan mematahkan kaki mereka sendiri. Geoffrey Foster berkata dengan serius. Kedua, aku ingin mengucapkan terima kasih padamu. Durandal Parker adalah juniorku, dan aku menyayanginya. Banyak usaha telah diinvestasikan. Karena kemampuanmu untuk membuka yang sebenarnya dari kasus ini, aku dapat terus menyelidiki masalah ini secara terbuka dan jujur. Cepat atau lambat, kasusnya akan terungkap. Kalau tidak, dia akan mati sia-sia. Harvey York tersenyum dan berkata, "Mengenai masalah ini, aku juga akan terus menyelidikinya. Lagi pula, seseorang telah mencoba menyalahkanku. Jika aku tidak menangkap semua pelaku dan pembunuh sebenarnya di balik layar, aku akan menyalahkan diriku sendiri. Jadi, jika ada kesempatan, Tetua Foster dan aku mungkin memiliki kesempatan untuk bekerja sama dalam masalah ini." Mendengar ini, Geoffrey Foster memandang Harvey York dengan tatapan aneh di matanya, dan kemudian berkata dengan ringan, "Memang bagus memiliki semangat untuk setiap generasi muda. Namun, aku berharap masalah ini tetap diselidiki dan ditangani oleh Grand City. Jika diperlukan, aku pasti akan berbicara dengan perwakilan York dan meminta bantuan." Mendengar penolakan Geoffrey Foster, Harvey York tidak keberatan, tetapi mengangkat bahu. "Ketiga, aku datang ke sini untuk membicarakan tentang ketiga aula itu. Saat ini, semua sumber daya ketiga aula telah disortir dan telah dibekukan, dan dapat diserahkan ke Tuan Muda York kapan saja." Harvey York tersenyum dan berkata, "Tetua Foster, apa yang kamu katakan benar. Selama aku tidak mau, siapa di dunia ini yang dapat mengikatku ke pertempuran apapun. Jadi, serahkan saja kepada Tuan Foster di pintu masuk aula ketiga, aku akan menyelesaikannya sendiri semua masalah yang terjadi nanti. Aku tidak ingin itu menimbulkan masalah untuk Grand City. Tentu saja, premisnya adalah Grand City tidak akan mengambil inisiatif untuk bermain trik." Mendengar kata-kata Harvey York yang sedikit arogan dan mendominasi, Geoffrey Foster terkejut untuk beberapa saat. Dia lalu menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Benar saja, orang-orang berbakat keluar dari generasi ke generasi, dan generasi baru akan menggantikan yang lama. Anak muda zaman sekarang selalu merasa benar sendiri, dan memiliki ambisi yang besar.
Tetapi kadang kemampuannya orang tidak dapat mengimbangi ambisinya. Pada akhirnya, dia hanya menjadi pesolek atau pemborosan. Namun, aku selalu merasa bahwa kegagalanku disebabkan oleh situasi saat ini. Semua orang berpikir bahwa jika ada kesempatan, mereka akan menjadi yang pertama, dan pelatih kepala yang kedua. Harapanku, Tuan Muda York tidak akan memiliki ambisi seperti mereka. Chapter 6834. Harvey York berpura-pura tidak mengerti atas peringatan Geoffrey Foster. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Baiklah. Aku tidak tahu, apakah ada hal lain yang tetua ingin sampaikan?" Melihat bahwa Harvey York mengubah topik pembicaraan secara langsung, Geoffrey Foster juga tahu bahwa Harvey York tidak memperhatikan peringatannya. Dia menghela nafas dengan menyesal. Dia selalu merasa anak muda sekarang ini sangat dimanjakan. Jarang bertemu seseorang yang tampaknya sedikit mampu, tetapi pada akhirnya hanya biasa-biasa saja. Awalnya, Geoffrey Foster tidak ingin berbicara dengan Harvey York lagi. Tetapi melihat Harvey York mengajukan pertanyaan ini pada saat ini, Geoffrey Foster ragu sejenak. Dia kemudian menganggapnya sebagai pertaruhan terakhir dan berkata, "Karena kita di sini, aku akan menceritakan ini juga kepadamu. Aku di sini, ada satu hal lagi, aku ingin kamu melihat apakah ada mantra negara pulau di tubuhku. Aku yakin kamu sudah mendengar tentangku dalam beberapa hari terakhir. Jadi, aku akan membuatnya singkat. Setelah pertempuran itu, paru-paruku terluka parah. Setelah lebih dari 10 tahun pemulihan, aku pada dasarnya telah sepenuhnya menekan cedera itu. Tetapi ketika aku akan pulih dalam satu tarikan napas, ada sesuatu yang lain di tubuhku. Hal-hal ini tampaknya mencoba mengendalikan napas batinku. Aku curiga selain luka dalam, aku juga terkena mantra pulau. Tapi mantra ini terlalu kejam dan berbahaya. Jadi selama ini, aku belum tahu apa jenis mantra ini. Hari itu di Forbidden Wasteland, aku melihatmu dengan mudah menekan teknik pemindahan jiwa dari negara pulau. Aku harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal-hal ini. Jadi aku ingin mencoba dan melihat apakah kamu dapat membantuku menemukan apa yang tampaknya menjadi kutukan di tubuhku, dan kemudian menghapusnya. Tentu saja tidak apa-apa walaupun kamu tidak bisa melakukannya. Bagaimanapun, aku hanyalah kuda mati." Karena itu, Geoffrey Foster tersenyum kecut, seolah-olah dia merasa sangat tak berdaya. Harvey York sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkata, "Tuan Foster, sejujurnya, aku tidak memiliki pemahaman sistematis tentang mantra negara kepulauan itu. Tapi aku tahu semua jenis teknik melenyapkan. Karena keajaiban negara pulau juga merupakan sejenis teknik pembunuhan, maka aku dapat mencobanya." Saat berbicara, Harvey York melihat sekeliling, lalu melihat ke suatu arah. "Mari kita pergi ke dermaga di sana. Ada beberapa bangku batu kuno di sana." Harvey York menunjuk dengan tangan kanannya. "Jika tetua tidak keberatan, ayo pergi ke sana dan duduk bersama. Mungkin aku bisa membantumu memecahkan masalahnya." Bagi Geoffrey Foster, ini mungkin menjadi masalah besar. Tapi untuk Harvey York, karena itu adalah mantra negara kepulauan, tidak perlu banyak usaha untuk menyelesaikannya. Tetapi kuncinya adalah meresepkan obat yang tepat. Jadi sekarang hanya menemukan tempat sedini mungkin untuk menguji inti tubuh Geoffrey Foster, agar masalahnya bisa diselesaikan dengan lebih baik. "Baiklah. Aku akan mendengarkan perwakilan York." Melihat bahwa Harvey York memiliki begitu banyak informasi, Geoffrey Foster tidak dapat menahan perasaan sedikit antisipasi di dalam hatinya. Dia membuat dan keduanya berjalan menuju dermaga yang terbengkalai. Namun, saat dia hendak mendekati dermaga, Harvey York tiba-tiba sedikit mengernyit, maju selangkah, dan berdiri di depan Geoffrey Foster. Wush! Hampir pada saat yang sama, kunai dengan cahaya redup jatuh di depan langkah kaki Geoffrey Foster. Baunya tidak enak, dan jelas sangat beracun.